Selamat bertemu kembali dengan saya Goodman Siadari. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana caranya mengkolaborasikan tugas di Google Drive ke LMS Model melalui tools eksternal Segments Google. Syaratnya adalah guru wajib menggunakan akun Google. Akun Google yang digunakan satu yaitu akun belajar.id dari Kemdikbud atau akun domain sekolah yaitu GSE, biasanya disebut dengan GSE, Google Suite Education. Fungsinya apa? Satu, guru mengirim tugas melalui Google Drive. Murid mengirim tugas juga melalui Google Drive, yaitu boleh menggunakan akun Gmail Google biasa, GSE, ataupun belajar.id. Berikutnya adalah tugas terkirim dan tersimpan di Google Drive dengan kapasitas penyimpanan unlimited. Kita tahu GSE dan akun belajar.id itu kapasitasnya penyimpanannya adalah unlimited. Jadi akun belajar.id maupun Google Suite Education penyimpanan Google Drive-nya adalah unlimited. Jadi sangat menghemat ruang penyimpanan server di Moodle. Pada kesempatan ini, sumber belajar yang saya gunakan adalah yang terlihat pada link ini, ya. Oke. Yang terlihat pada link ini. Oke. Istimewanya adalah server LS Model tidak harus diintegrasikan terlebih dahulu ke Google. Baiklah, semua informasi yang saya tampilkan di layar ini akan saya tampilkan pada kolom deskripsi video. Baik, selamat menyaksikan. Saya akan memperagakan bagaimana caranya mengkolaborasikan tugas di Google Drive ke LMS Model menggunakan tool eksternal. Oke, kita akan masuk ke link ini. Sudah saya siapkan di sini. Oke. Ini panduannya adalah sebagai berikut, ya. Jadi kita akan setup segment in Model, ya. Oke. Pertama, ya, kita masuk ke link ini. Klik aja link ini. Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Lalu saya sudah menggunakan akun belajar.id Goodman Siadari 81 bla bla, ya. Ya. Karena sudah ada ini saya hapus saja dulu. Saya sudah pernah buat. Ini saya hapus. Oke, saya buat pasang baru, ya. Buat pasang baru. Lalu kita pilih terhubung kemana. Jadi bisa ke Blackboard, Canvas, Model, Sakal, Psikologi, dan lainnya. Jadi saya pilih, ya, pemasangan barunya adalah, saya pilih adalah yang ke Model. Pilih yang Model, ya. Pilih yang Model, klik. Lalu ini biar aja dulu, Model ke guru SMA, nggak apa-apa, langsung aja buat, klik buat. Kita tunggu sebentar. Ya, informasi inilah yang akan dimasukkan ke Model. Jadi jangan diklik selesai dulu. Ini semua kita copy paste ke Model. Jadi layar ini, jendela ini jangan ditutup dulu. Saya akan masuk ke LMS Model saya. Oke. Perhatikan, ini LMS Model yang akan saya hubungkan dengan Google Drive, ya, menggunakan Google Drive dengan menggunakan tool eksternal. Nah, ini belum terhubung, belum diintegrasikan dengan Google. Jadi tidak harus diintegrasikan dengan Google dengan menggunakan out server service, tidak harus. Contohnya ini sudah terhubung, ya. LMS Model ini sudah terhubung dengan Google dan Microsoft. Jadi untuk mengkolaborasikan
Google Drive, ya khususnya pemberian tugas kepada murid tidak harus menginstal Google di server Moodle, ya. Saya cukup ini seperti ini, ya. Oke, itu istimewanya. Oke, saya akan login ke akun saya di Moodle ini. Saya masuk. Oke. Kita lihat petunjuknya kembali. Petunjuknya adalah, ya, setelah masuk ke sini, ya, kita sudah mempunyai data yang harus kita copy. Kita masuk ke langkah 5 saja, langkah kelima. Perhatikan langkah kelima untuk model. Masuk ke sheet administrasi, pilih plugins, lalu activity models, external tool, lalu kita mengatur toolsnya. Ya, oke. Saya akan masuk ke sheet administrasi di ini. Saya akan masuk ke sheet administrasi. Lalu saya pilih plugin. Mana pluginnya? Sheet administrasi. Nah, ini ya. Pilih yang plugin. Ini. Ya. Atau klik aja lagi sheet administrasi agar lengkap menunya. Sini. Oke, pilih yang plugin. Ini plugin. Lalu di bawahnya ada, ya, manage tool. Ya. Klik manage tool. Nah, di sini kita klik, ya, add aja. Kita belum add LTI advance atau ini konfigurasi. Ya, saya pilih yang konfigurasi aja. Perhatikan, pilih yang konfigurasi tool manual. Ya, kita pilih yang ini konfigurasi tool manual. Oke. Oke, namanya sesuai dengan ini tadi. Beri aja namanya adalah segment Google, ya. Saya klik aja tempel sini. Lalu URL yang akan dimasukkan adalah URL yang sudah kita buat tadi, yaitu yang ini. URL-nya ini copy, lalu masukkan ke sini. Kemudian untuk summary key-nya ini, ya, ambil dari kunci akses, ya, lalu di paste ke sini, tempel. Kemudian untuk secret, ya, pilih yang kode rahasia. Oke. Sudah tempel. Kemudian di sini ada peringatan, rahasia akan ditampilkan sekali. Setelah mengklik selesai, Anda tidak dapat mengaksesnya lagi. Kalau mau di copy boleh ini agar tidak, tapi boleh, ya, langsung klik selesai nggak apa-apa. Kalau mau di copy juga boleh disimpan. Saya klik selesai. Oke, saya sudah terpasang, ya. Buat pasang baru sudah terpasang ini. Lalu ini sudah semua. Lalu sesuai dengan petunjuk di sini tadi, ya, kita sudah mengkopikan semua itu. Kita masuk ke, ya, ini. Kita sudah melakukan ini, masuk ke langkah tools deskripsi, ya, diisi kosong. Kemudian ini termasuk ini kita kosongkan deskripsinya. Kemudian ini tetap aja defaultnya. Lalu service-nya diklik, ya.
ini kita isi sesuai dengan petunjuk di sini adalah diisi selalu ini always semua, lalu terakhir for SL. Jadi isi always ya. Oke. Ini servisnya. Oke, saya cek di sini. Kita gunakan aja nomor 2, use service. Lalu gunakan semua. Use service ya. Lalu privasinya ya always ini juga always semua ya. Jadi untuk privasinya di sini privasi ya selalu dengan ini Pak ya, privasi selalu diisi dengan always ya. Oke, saya lanjut. Lalu klik for. Nah, sekarang save change. Nah, kita sudah selesai membuat toolsnya. Sekarang kita akan registrasi ya. Selanjutnya adalah meregistrasikan tool. Klik aja ya, registrasi toolnya ya. Konfigurasi new external tool registration, klik. Lalu toolsnya tadi samakan namanya dengan tadi ya. Nama toolsnya adalah copy nama toolsnya, lalu URL-nya ya, URL-nya yang boleh kita ambil dari tadi. URL-nya adalah URL. Oh, sudah saya tutup ya. Oke, saya coba ini. URL-nya sama dengan ini, boleh diambil dari sini. URL-nya ini. Salin alamat link, sama seperti yang sudah kita ini sudah saya tutup ya. Bentar aja nih. Oh, sebentar. URL-nya saling alamat link. Ya nggak apa. Kemudian ini buat aja basic itu. Lalu service-nya adalah ini. Pilih yang nomor 1 aja. Lalu save. Ya, sudah terregistrasi. Oke. Kita akan masuk ke ya. Jadi toolsnya sudah terregistrasi. Kita akan masuk ke sheets ini. Ya, kita buat tugas ya. Di course saya misalnya di topik 1 ini saya turn on dulu. Misalnya saya buat judulnya adalah pengiriman tugas dari Google Drive ya. Lalu klik add an activity. Jadi guru akan memberikan tugas ya. Klik external tool ya. Nama tugasnya buat aja pengiriman tugas ya, pengiriman tugas dari Google Drive. Lalu ini pada area ini kita pilih
tools yang sudah kita buat, tool eksternal yang telah dibuat tadi. Ya, yaitu ini X1 Google ya. Kalau sudah, langsung save and display atau save to course boleh, bebas mau pilih yang mana, save and display atau save to course. Saya coba yang save and display. Oke. Ya ini, jadi guru sudah menekan tugas. Kalau ingin mengambilkan file dari guru boleh, ya kita tautkan aja nih, klik tautkan. Ya, lalu klik lagi tautkan. Tunggu sebentar. Ya. Ya, ini sudah ya. Lalu agar tidak terjadi mengecek keaslian, klik aja ini ya. Lanjutkan. Mau batas waktu pengiriman, mau batas waktu boleh, karena ini latihan saya batal aja ya. Oke. Jadi belum ada tugas yang dikirim murid ya. Jadi instruksi penugasan tadi dirancang di activity saja. Oke. Ini sudah selesai, kita memberikan tugas ke murid untuk pengiriman tugasnya ya. Oke. Nah, ini saya akan masuk ke murid untuk mengakses ini menggunakan akun Gmail biasa ya. Coba ini saya minimize. Saya akan masuk ke berperan sebagai murid. Sebagai murid ya, coba saya klik ini. Oke, saya akan masuk ke model tadi ini, amati tiru praktek mandiri ya, itu langsungnya saya masuk sebagai murid. Nah, ini sudah ada murid satu orang, Marulam ini masuk. Ya, dia akan masuk langsung ke kurs atau ke kelas yang ini ya. Ini masuk ke kursnya. Ini iklan, tutup aja. Ya, ini. Jadi murid Marulam itu sudah ada pengiriman tugas ya. Saya salah ketik ini, klik aja ini sebagai murid ya. Ya, ini klik. Oke. Jadi murid akan diminta ngirim tugas dari Google Drive-nya. Nah, ini. Selamat datang di tugas. Oke, login menggunakan akun Google Anda. Jadi murid akan mengakses atau mengirim tugasnya melewat akunnya. Ya. Login. Ya. Ya, menggunakan email biasa perankursus@gmail.com ya. Berikutnya. Ya. Oke. Jangan sekarang, ini ada permintaan ya. Lalu tautkan kembali. Ya. Sekarang buka untuk melampirkan atau mengirim file. Jadi melampirkan atau mengirim ya. Klik aja ini ya. Ini kosong masih semua, kirim tugas jumlah ada ya. Klik ini. Jadi murid sudah memasukkan tugasnya di Google Drive ya. Ya, di sini boleh menambahkan, langsung membuat seperti juga menambahkan dokumen baru seperti atau slide. Bisa menambahkan dokumen baru, bisa spreadsheet baru atau slide baru, atau langsung tambahkan file ya. Tambahkan file dari drive saya, yaitu misalnya ada tugas limit misalnya soalnya ada limit, nah lalu saya kirim, tambahkan aja
Jadi murid telah mengirim tugas dari Google Drive-nya murid menggunakan akun Gmail biasa. Guru menggunakan akun belajar.id. Kita tunggu sebentar, sedang dikonversi. File belum dilampirkan. Oke, kita ulang. Kenapa belum dilampirkan? Oke, cek lagi, tambahkan file. Kita pilih file yang baru aja, yang lain aja, ya. Misalnya ini, ya. Ya, sedang harus dikonversi, ya. Jadi dari kita tunggu sebentar, sedang dikonversi menjadi file Google Dokumen, ya. Ini, ya, ini tugasnya sudah terkirim, ya. Nah, kalau mau dilihat sebelum, misalnya murid sebelum mengirim mau dilihat, boleh klik aja lihat asli, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini yang dikirim murid ke guru. Ini saya tutup dulu, ya. Kalau sudah, ini murid bisa mengirim, bisa ada tambahan, bisa membuat Google baru, dokumen baru. Misalnya saya buat aja dokumen baru, ya. Dokumen baru, ya. Ini sudah ada muncul dokumen baru, ya. Kalau mau diklik ini, mau kita isi, ini isinya kosong, ya, belum kita buat, mau diisi boleh, ya. Ya, ini saya buat aja. Misalnya saya buat aja gini, ya, agar cepat. Ini isinya. Ini karena Google Drive otomatis tersimpan, gak usah diapa-apakan, langsung aja masuk ke sini, ke sini sudah masuk, ya. Kalau kita klik ini sudah masuk lagi isinya tadi, ya. Saya coba aja klik, kan? Ya kan masuk, ya. Oke. Jadi ini kembali ke pengiriman tugas murid tadi, masuk ke sini. Kalau murid sudah selesai melampirkan file yang akan dikirim, lalu murid minta suruh kirim, ya. Tetap kirim. Tunggu sebentar. Oke. Sudah mengirim. Oke, saya akan cek kembali ke guru, ya. Oke, agar ini langsung ke guru lagi. Ini saya ke guru, ya. Saya minimize, saya coba ke guru. Ini tadi, ya. Ke guru, masuk ke ini. Lalu masuk ke kelasnya tadi. Nah, ini, ya. Ini di turn off dulu, ya. Nah, ini, ya. Pengiriman tugas, klik aja ini. Ya, lihat sudah ada satu yang dikirim, ya. Sudah ada satu yang dikirim, ya. Siapa itu? Ini Christine, ya. Kalau guru ingin melihat, diklik aja boleh, ya. Nah, ini tugas, ya. Guru melihat tugas yang dikirim oleh murid di
ya. Kalau mau dinilai, misalnya saya kasih nilai, kasih 100, kembalikan. Tugas yang tadi dikembalikan, kembalikan dengan nilai 100, ya. Tapi harus diperiksa dulu, ya, dicek dulu. Ini hanya simulasi. Jadi tugas yang dikirim dari Google Drive, ya, dikembalikan kepada murid, ya. Oke. Demikianlah cara bagaimana menghubungkan Google Assignment di LMS Model tanpa menginstal atau terhubung di Google dulu LMS Model. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.